warna bodi dan liverinya cukup bagus sekali ya. Jadi ada permainan livery bergaris, kemudian ada gambar ya, burungnya yang cukup besar, burung cendrawasih dengan bertulisan PBJ ya teman-teman. Bangku dari Rimba Kencana ya, dengan bangku model TCC 241 jumbo dengan armrest super eksekutif di bagian sisi gangway ya. Jadi totalnya ini ada 28 seat ya, sampai ke belakang, konfigurasi 2 kiri 2 kanan. Senantiasa terdepan bersama karoseri Adiputro, dan jangan lupa apapun sasisnya, ingat karoserinya tetap Adiputro. Halo, selamat siang teman-teman Adiputro lovers, kembali dalam channel YouTube Garasi Pos Adiputro. Nah, hari ini akan ada rilisan ya, 2 unit. Yang pertama ada Siva Putra, yang kedua ada Berlian Jaya asal Jepara. Dan hari ini adalah hari Rabu ya. Dan hari ini hanya ada keluar 2 unit teman-teman. Jadi kalau kita lihat di gedung finishing ini sudah sepi sekali, tidak ada bis keluar, hanya 2 unit ini. Kemungkinan besar besok adalah hari terakhir di Adiputro mengeluarkan rilisan ya. Besok akan ada Bintang Timur yang lagi kita persiapkan di gedung sebelah, di gudang ya teman-teman. Nah, kita akan melihat Berlian Jaya yang akan rilis pada hari ini ya, S ya, dengan bodi MHD. Dan kalau kita lihat dari tampilan eksteriornya dari PO Berlian Jaya ini, memang untuk warna bodi dan liverinya cukup bagus sekali ya. Jadi ada permainan livery bergaris, kemudian ada gambar ya, burungnya yang cukup besar, burung cendrawasih dengan bertulisan PBJ ya teman-teman. Nah, jadi cukup bagus sekali pemilihan warnanya. Dan bis ini hanya berisikan 28 seat ya. Jadi digunakan untuk divisi akap, karena di bodi samping kanannya terdapat tulisan antar kota antar provinsi. Nah, untuk tujuannya saya masih belum tahu ini akan dibuat untuk jurusan mana, dan sebentar lagi bis ini akan siap keluar ya. Nah, kalau kita lihat ini ada Pak Haryadi dari Mitra Rajasa sedang melakukan pengecekan untuk unit AC ya. Ini menggunakan AC LD8i ya. Nah, seperti apa sih spek interiornya, kita akan lihat sebentar lagi ya. Jadi ikutin terus channel YouTube Garasi Pos Adiputro sampai habis. Nah, untuk tampilan dashboardnya sudah di cover juga dengan motif kayu ya, berwarna coklat muda. Dan untuk tampilan lainnya, ini ada tip Android yang bermerek Nakamichi ya. Kemudian ada preamp, dan kalau kita lihat ini adalah panel AC dari LD8i. Seperti itu untuk di bagian depannya. Dan kita akan lihat di bagian spek interior lainnya ya, karena ini terlihat sudah siap sekali, bangkunya sudah terpasang, keelektrikannya juga sudah selesai semua. Nah, kita akan lihat di bagian depan, untuk bangkunya sudah di cover sama persis seperti dengan bangku penumpang. Di bagian depan juga terdapat bangku JK double. Dan kita akan lihat untuk spek bangkunya ya. Di bagian depan ini ada fasilitas yang memang sudah menjadi fasilitas umum, yaitu adanya dispenser di bagian belakang sopir.
yang bisa digunakan untuk para penumpang free flow air yang mungkin membuat kopi dan mungkin pop mie dan sebagainya. Oke, kita lihat bangkunya. Ini adalah bangku dari Rimba Kencana ya, dengan bangku model TCC 241 jumbo dengan armrest super eksekutif di bagian sisi gangway ya. Jadi totalnya ini ada 28 seat ya sampai ke belakang, konfigurasi 2 kiri 2 kanan, dilengkapi juga dengan seat belt dan leg rest. Jadi cukup nyaman sekali untuk perjalanan yang cukup jauh. Dan untuk spek interior lainnya, kalau kita lihat ini di rak ductingnya standar ya, jadi tidak ada pemasangan tutupan ducting. Dan untuk interiornya berwarna krem, adanya tambahan TV di bagian tengah dan di bagian depan ya. Jadi ukurannya 43 in dan ukuran 24 in. Sekarang kita coba jalan ke belakang. Kalau kita lihat di sisi belakang terdapat toilet ya. Ini adalah fasilitas yang harus ada khususnya untuk divisi akap ya. Nah, jadi ini untuk toiletnya di bagian belakang. Untuk dinding luarnya sudah dilapisi dengan menggunakan karpet LG motif kayu ya, yang biasanya terpasang di dinding samping ya, bagian kanan dan kiri ya. Oke, sekarang kita akan lihat untuk spek toiletnya. Nah, jadi kalau kita lihat untuk spek toiletnya, ini kita nyalakan. Ini adalah toilet standar dari karoseri Adiputro ya. Jadi yang membedakan hanya ada bak airnya yang cukup besar, kemudian ada shower dan ada kloset standar dari karoseri Adiputro. Jadi cukup minimalis sekali dengan adanya spek tambahan toilet untuk divisi akap ya. Oke, tadi setelah kita melihat spek interiornya dan spek lainnya, kita akan sedikit bahas untuk variasi tambahan lainnya. Di bagian dinding terdapat variasi tambahan ya, dengan menggunakan karpet LG motif kayu, kemudian ada tambahan partisi integral ya. Jadi semua saat ini para pengusaha otobus berlomba-lomba untuk memberikan spek fasilitas yang cukup bagus ya, sehingga menambah daya tarik penumpang untuk mau naik bis yang ada saat ini di Pulau Jawa ya. Jadi para pengusaha otobus berlomba-lomba agar membuat bisnya ini semenarik mungkin untuk menarik penumpang agar bisa mau naik, khususnya di akap dan pariwisata juga dibutuhkan kenyamanan dan fasilitas tambahan lainnya. Oke teman-teman, jadi ini adalah spek interior yang dapat saya berikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan semoga di penghujung tahun ini membawakan keberkahan bagi semua pengusaha otobus yang membuat karoseri di Adiputro. Kita tunggu nanti untuk pengiriman sasis di tahun depan. Semoga di tahun depan nanti akan ada model baru ya dari Adiputro, sehingga membuat dunia transport yang ada di Indonesia menjadi lebih ramai. Siap-siap ya teman-teman semuanya. Dan terima kasih. Selamat Natal dan Tahun Baru bagi kita semua. Sampai ketemu di tahun depan. Dan senantiasa terdepan bersama Adiputro. Dan ingat, apapun sasisnya, karoserinya Adiputro.